Di video ini kita akan membedah dan menjelaskan bagaimana cara memproses sampah dari sampah dapur untuk menjadi pupuk tanaman kita. Jadi seperti ini teman-teman. Sampah dapur itu seperti teman-teman tahu, hampir dari semua rumah tangga mempunyai yang namanya sampah dapur. Dan sampah dapur ini bisa kita jadikan pupuk, kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan kita buang. Caranya seperti mana, seperti apa? Begini teman-teman. Cara pertama yang paling mudah itu, teman-teman kumpul dulu dalam tong atau dalam galon seperti ini. Teman-teman kumpul dan teman-teman lupakan. Betul banget. Cara saya seperti itu ya teman-teman. Seperti video-video sebelumnya, saya pernah ngambil kulit-kulit durian, kulit-kulit nenas, mahkota-mahkota nenas itu dalam goni di ladang. Saya lupakan, saya letak gitu aja sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan hasilnya apa? Hasilnya itu dia jadi menghitam, jadi kompos dengan sendirinya tanpa diperlakukan apa-apa. Jadi saya letak gitu aja, dia jadi kompos. Tapi resiko yang teman-teman dapatkan itu waktunya yang sangat lama ya. Jadi bagaimana cara bisa dengan cara yang cepat? Itu teman-teman ambil dulu tong seperti ini. Tong apa aja, anggap ya nggak ada kerak telurnya dalam ini. Pertama teman-teman masukkan itu dedaunan ranting-ranting pohon, agar nanti kompos teman-teman yang teman kumpulkan ini, sampah-sampah dapur yang teman-teman kumpulkan ini, dia nggak basah. Jadi bawahnya itu kita kasih rumputan, ranting-ranting untuk menyerap air. Baru teman-teman taruh nanti sampah-sampah dapur dia, sampah-sampah dapur yang segala macam bentuknya. Tapi usahakan kalau teman-teman tidak mau yang namanya ada belatung seperti ini, ada belatung ya, teman-teman coba hindari yang namanya daging-daging atau hewani-hewani, mungkin bisa dihindari. Tapi bagi saya nggak masalah, saya masukkan aja semuanya, saya nggak peduli apapun itu. Mungkin teman-teman bisa cacah biar lebih cepat. Baru yang selanjutnya kita taruh humus daun. Humus daun itu apa? Kalau teman-teman nggak tahu, di pohon itu biasanya di daun-daun yang jatuh ada daun yang udah hancur teman-teman. Itu yang teman-teman ambil aja sama tanah-tanahnya di permukaan, lalu letak di tong ini. Kita bikin dia berlayar-layar teman-teman. Ada layarnya, ada ranting-ranting dedaunan, ada sampah dapur, baru ada humus daunnya. Bikin semuanya sampai tinggi, sampai penuh. Baru teman-teman boleh tutup, nggak tutup pun nggak masalah, asalkan nanti jangan sampai basah ya teman-teman. Cara ini dia nggak boleh kering dan nggak boleh basah. Jadi teman-teman harus perhatikan dia ini lembab. Jadi teman-teman boleh tunggu selama dia udah mendingin. Nanti teman-teman setelah 2 hari atau 3 hari dia panas, baru teman-teman tunggu dingin. Teman-teman kalau mau lebih cepat, teman-teman keluari, teman-teman aduk, baru teman-teman masukkan lagi. Agar apa? Agar dia terproses sempurna dan dia dapat udara teman-teman. Dari semua sampah-sampah dapur dia itu yang ingin kita jadikan kompos itu bisa kena udara. Dia nanti panas lagi teman-teman, bisa jadi panas lagi. Kapan ini bisa dipakai? Kalau dia sudah betul-betul dingin teman-teman. Udah dingin, pertama baunya seperti tanah, menghitam. Tapi saya klarifikasi dulu ya teman-teman, saya nggak pernah pakai cara seperti ini. Cara yang pertama, saya kumpulkan banyak, saya biarkan, saya lupakan, dan saya nggak ingat lagi kapan. Tiba-tiba nanti udah busuk, udah menghitam, ya udah saya pakai aja itu. Tapi kalau teman-teman mau dengan cara seperti itu, cara seperti yang saya jelaskan ini, itu lebih cepat. Tapi kalau yang pertama tadi, waktunya betul-betul lama.
Tapi ini apa nih, kok ada air-airnya bang? Ini apa ya teman-teman? Saya iseng ya, saya blender. Tentulah blender itu kita perlu air ya. Jadi saya taruh air, saya blender, saya masukkan di tempat ini, saya kasih dekomposernya. Ini saya nggak menyarankan ya teman-teman, tapi karena saya ada dekomposer yang saya beli, yang saya masih ada sisanya, saya pakai aja. Tapi saya betul-betul sarankan gak usah beli, pakai aja dekomposer yang saya bilang tadi, humus-humus daun. Kalau teman-teman seperti tanaman-tanaman teman-teman yang bawahnya itu, bagian bawah ada daun-daun yang hancur, daun-daun yang udah mau menjadi tanah, ambil aja, baru letak di pupuk teman-teman ya. Ini POC saya bikin. Jadi saya sarankan ya teman-teman, sampah-sampah dapur ini yang berlatung ya teman-teman, jangan pernah dibuang, dikumpulkan aja. Kalau teman-teman nggak mau yang berlatung, ada belatung-belatungnya gini, teman-teman mungkin hindari yang namanya sampah dapur yang hewani-hewani ya, yang ada daging, tulang, mungkin hindari. Tapi kalau saya nggak ada masalah, mungkin cara selanjutnya biar nggak berlatung, teman-teman tutup ya, teman-teman tutup rapat. Ini kan bisa terbuka nih, jadi dia bisa berbelatung juga, tapi saya tidak peduli. Kalau dia berbelatung, intinya ini kan bagus teman-teman, ini sehat, ini organik, jadi aman untuk tanaman juga. Toh belatungnya juga hidup kok gitu. Tapi kalau kimia berbahaya, toksik, tentulah belatungnya ini nggak akan hidup di sini. Jadi saya menilai bahwa belatung ini sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang jelek. Jadi itu teman-teman, saya kumpulkan ini sama-sama dapur saya. Walaupun nampak masih sedikit, tidak masalah, karena setiap hari dikumpulkan terus, hampir kita masukkan. Kalau bisa setiap hari, kalau nggak ada ya nggak masalah, karena sedikit-sedikit itu nanti akan jadi banyak, dan teman-teman bisa dapat gratis pupuk. Jadi nggak usah beli, nggak ada mahal-mahal, nggak ada ngeluh-ngeluh pupuk mahal. Itu aja ya teman-teman.